Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita semua masih diberi kesehatan. Jadi di kesempatan kali ini kita coba mau bedakan seperti itu teman-teman ya. Kita bedakan untuk ini yang ada 3 jenis spakbor depan yang nanti kelak mana akan dipasangkan di motor di belakang saya. Jadi seperti ini. Sebenarnya gini teman-teman ya. Untuk modifikasi sendiri, untuk modifikasi motor angkutan seperti ini, taksi angkutan seperti ini teman-teman, itu untuk spakbor itu yang sering kita pakai, yang kita sering gunakan itu spakbor punya ISS teman-teman ya, seperti ini. Itu kita pilih ini bukan karena kenapa, ini karena ada satu alasan kenapa saya pilih spakbor ISS, spakbor KLS. Ini punya KLS. Ya kalau teman-teman pernah lihat, ini punya KLS teman-teman ya, seperti ini. Jadi itu untuk model motor sendiri, untuk pemasangan spakbor, pemilihan spakbor itu kita mengikuti pemilik motor. Jadi kita tidak bisa sama ratakan untuk ke semua motor sampai ke sana teman-teman ya. Nanti kalau apabila motor ini sudah jadi, terus teman-teman melihat ada perbedaan dari ke semua motor ini, nanti ada yang menggunakan spakbor ini, entah itu nanti ada yang menggunakan ini teman-teman ya. Ini punya YZ 85 yang 250 nih teman-teman, seperti ini. Jadi perbedaannya seperti ini. Kelihatan kan? Jadi ini lebih panjang. Kalau punyanya ini YZ 85 yang 250 cc lebih panjang, kalau KLS lebih pendek. Kalau untuk yang sering kita gunakan, kalau beliaunya bahasanya dipasrahkan ke saya, itu biasanya sering aku pakein yang ini, dikarenakan itu biasanya belakangnya aku nggak motong teman-teman ya, jadi ini langsung pasang aja. Tapi kalau ini biasanya itu belakangnya aku potong. Jadi nanti untuk teman-teman yang mungkin di bidang yang sama, bukannya saya mau ngajarin teman-teman di sini ya, jadi terkadang itu modifikasi itu harus ada yang kita rubah gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk spakbor itu bebas, maksudnya pemilik motornya itu mau yang spakbor apa, itu beliau bebas milih sih sebenarnya ya teman-teman ya. Bukan yang kita nentuin gini-gini, bukan, karena toh kembalinya nanti ke pemilik motor masing-masing. Jadi kalau terkadang itu 10 orang aja, contoh teman-teman ya, pendapat 10 orang itu tidak semuanya itu sama. Jadi mereka punya keyakinan bahwa dengan dipasangkan ini itu akan lebih keren dibanding dipasangkan yang ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan si A si B, kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita di sini hanya mencoba membuat atau mungkin memodifikasi seperti ini yang ada di pikirannya beliau, itu kita coba wujudkan gitu teman-teman ya. Entah itu bisa 100% atau enggak, itu selebihnya kita hanya berusaha teman-teman ya. Mudah-mudahan sih harapannya mereka bisa puas gitu. Tapi kalau di luar itu ya kita cuma berkarya aja, kita cuma bikin gitu kan, seperti itulah, contohnya seperti itu. Jadi untuk pemilihan spakbor itu terkadang mereka beda-beda. Ada yang mau yang kayak gini itu kan, ada yang seperti ini, kelihatan kan perbedaannya. Ada juga yang seperti ini teman-teman. Ini punya YZ juga, tapi ini yang 150, yang versi lama nih. Jadi sebenarnya itu spakbor itu untuk di depan itu bebas, sekali lagi bebas. Kalau seumpamanya pemilik motornya pasarkan ke saya, itu biasa pakai KLS karena nggak ribet gitu teman-teman ya. Maksudnya nggak ribetnya itu nggak harus dipotong, nggak harus di gini-gini. Jadi aku ambil simpelnya aja gitu. Oke, ini sebelum saya lanjut di motor yang di belakang saya mau ulas satu-satu.
Jadi di sini aku mau bahas dulu soal spakbor teman-teman ya, karena banyak pertanyaan di luar sana yang tanya kenapa nggak pakai spakbor ini, kenapa nggak pakai spakbor ini. Itu semua saya punya alasannya sendiri-sendiri teman-teman ya. Jadi alasannya itu adalah kita mengikuti pemilik motor gitu. Nah, ini ada contoh lagi satu. Untuk di pembahasan spakbor mungkin seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin untuk pembahasan spakbornya mungkin cukup teman-teman ya. Saya nggak mau bicara panjang lebar, nanti ada yang salah persepsi atau gimana. Jadi di sini saya cuma mau membandingkan aja. Nanti kelak kedepannya apabila ada yang mungkin menggunakan spakbor yang berbeda, itu bukan karena saya pilih kasih teman-teman ya, bukan karena saya wah ini teman saya ini harus gini, wah ini beliau begini harus gini, nggak gitu teman-teman ya. Jadi kita ikut beliau aja gitu. Kalau beliaunya pasrahkan semua sepenuhnya ke saya, itu saya punya tanggung jawab harus buat yang lebih gimana gitu. Tapi kalau beliau punya kemauan tersendiri, itu entah itu nanti kedepannya akan bagus, entah itu kedepannya akan jelek atau gimana, itu saya nggak ada tanggung jawab di situ teman-teman ya. Jadi itu karena memang permintaan beliau seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti pun pemilihan warna pun seperti kemarin sudah coba DM semua untuk ke semua motor ini, dan mereka punya pemilihan warna masing-masing tersendiri-sendiri. Jadi nanti kalau umpamanya sudah jadi nanti teman-teman nilai wah ini nggak masuk warnanya ini, wah nggak ketemu ini warnanya, ini terlalu kontras warnanya dengan ini. Biasa kan ada pertanyaan seperti itu. Sekali lagi teman-teman, di sini untuk finishing akhir kita ngikut pemilik motor teman-teman ya. Jadi pemiliknya minta apa, minta model seperti apa, warna apa, itu kita ikuti. Kita upayakan sebisa kita mengabulkan permintaan beliau gitu. Jadi sekali lagi di sini tuh gimana teman-teman ya. Kalau mungkin dealer bikin kan sesuai prosedur dealer, kalau kita bikin sesuai prosedur pemilik motor gitu teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada yang berbeda, entah itu dari segi setirnya atau dari segi setirnya, dari segi spakbornya, dari warna, itu ada yang ininya kok gini, ininya kok gini. Nah, biasanya itu teman-teman gini teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi aja teman-teman ya, ini bukan untuk mengejar seseorang atau apa, bukan teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa benar-benar dipahami seperti itu. Jadi apabila teman-teman pengen motornya terlihat lebih berbeda, atau mungkin bahasanya sekarang itu lebih keren atau gini, itu teman-teman harus siap keluarin dana lebih gitu teman-teman ya. Kalau untuk dana lebih sih sebenarnya bukan untuk saya, jadi untuk apa yang akan dipasangkan di motornya gitu. Jadi kalau teman-teman siap ngerogoh gocek lebih, itu otomatis penampilannya pun akan berbeda dari yang pada umumnya gitu. Seperti itu mungkin teman-teman ya. Oke, nggak usah terlalu panjang lebar. Mungkin kalau spakbor teman-teman sudah paham sampai di sini. Jadi ini aku coba mau bahas juga soal stang setirnya, karena banyak sekali yang DM saya kok motor yang ini setirnya gini, yang ini aku bahas dulu sekali ya. Jadi gini teman-teman ya, biasanya mungkin teman-teman pernah lihat ini versi yang seperti ini tuh ada 3 jenis teman-teman ya, ada 3 macam untuk setir ini. Ini ada yang palang yang paling tinggi, ininya agak tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek ya gitu ya. Ini saya nggak punya contoh, cuma intinya ini aja contoh satu. Jadi untuk setir ini tuh yang biasa sering kita gunakan tuh setir begini. Jadi kalau teman-teman pernah melihat yang saya pasangin setir seperti ini, itu berarti beliau tuh request sendiri teman-teman ya. Jadi beliau itu nge-request sendiri, beliau pengen motornya terlihat berbeda, jadi beliau siap bayar lebih. Kalau umpamanya ininya beliau pasrahin ke saya, jadi beliau siap bayar lebih. Saya pengennya setir seperti ini, jadi saya pengen terlihat motor saya seperti trail, jadi beliau itu siap bayar lebih teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang seperti ini, itu beliau ngikut aja, yang penting bentuknya kurang lebih sama, yang penting jadi taksi angkutan seperti itu. Jadi untuk di atas, untuk di stang setir itu semuanya itu sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya itu kita sekali lagi kita ngikutin pemilik motornya. Kalau kita sih pengennya harapannya sih semuanya sama, pokoknya
yang lagi ngetrennya sekarang setir begini semuanya gitu. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu teman-teman ya. Jadi seseorang itu punya batas, istilahnya bukan cuma di sini yang beliau mau urusin. Jadi beliau punya keperluan lain yang kita tidak pernah tahu, karena terkadang itu seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti kalau apabila untuk ke semua ini motor setelah sudah jadi, terus ada mungkin perbedaan-perbedaannya, ini spakbornya seperti ini stang setirnya seperti ini, itu teman-teman bisa langsung paham, oh iya ini karena memang permintaannya beliau seperti ini, kalau yang ini memang permintaannya beliau seperti ini gitu. Bahkan ada yang tidak minta diganti bannya pun ada. Jadi yang full beliau pasrahkan 100% ke saya pun ada. Jadi saya masa bodoh, masnya yang buatin sampai jadi seperti ini. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang beliau yang ininya harus gini, ininya harus gini, ininya harus gini, ininya harus gini. Jadi untuk temen atau rekan-rekan yang di bidang yang sama, jadi gini teman-teman ya, kalau menurut pengalaman saya pribadi, jadi kita harus terima kritik dan saran. Kita harus ngikutin, karena terkadang itu 5 orang aja teman-teman ya, nggak usah sampai 12, 5 orang aja itu mereka punya prinsip sendiri-sendiri, dan prinsipnya mereka, baginya mereka paling benar, dan bagi yang prinsip satunya itu belum tentu benar gitu. Jadi kita coba harus bisa ngikutin lah gitu, bahasanya nerima masukan, mau seapapun itu masukannya kita harus terima, karena basicnya kita memang terjun di dunia seperti ini. Jadi modifikasi itu bebas teman-teman ya. Sekali lagi untuk saya pribadi itu modifikasi itu bebas. Jadi modifikasi itu bebas, kecuali standar dealer. Jadi kalau modifikasi itu bebas, mau nanti setirnya dikasih aja besi lurus aja bisa, itu modifikasi teman-teman ya. Jadi untuk modifikasi itu, kalau untuk versi saya itu bebas. Teman-teman motornya apa dimodifikasi jadi sepeda, mau dijadikan mobil, mau dijadikan apa itu bebas. Jadi untuk modifikasi itu, kategori modifikasi itu bebas teman-teman. Jadi modifikasi mau diapain pun bebas seperti itu. Oke lah teman-teman ya, mungkin untuk pembahasan setirnya sama spakbornya, yang pernah nge-DM saya berapa kali tanya, bang ini kok seperti ini setirnya, kok ininya seperti ini, itu jadi aku mungkin dari saya mungkin seperti ini teman-teman ya. Jadi jawaban dari saya seperti ini, bahwa semua itu kita ikutin si pemilik motor gitu. Oke, gini aja, langsung aku liatin aja. Ini untuk papan star teman-teman ya. Kalau untuk papan star kurang lebih sih sama semua. Jadi papan star itu kalau buatan si A papan starnya gini, buatan si papan starnya seperti ini, itu sebenarnya sama aja teman-teman. Tergantung dari penilaian seseorang aja sih. Mau dia pakai papan starnya dari plat, mau dia dari ember diiris atau gimana. Sebenarnya dari si pemilik motor gitu. Dan jadi jangan mudah mengecat, menilai bahwa wah rakitan di sana seperti ini pakai plat aja, rakitan di sana cuma pakai begini. Gini teman-teman ya, kita nggak pernah tahu bahwa jangan sampai mungkin karena memang pemilik motornya yang minta, atau mungkin dasarnya yang punya motor memang yang mau seperti itu. Jadi dengan mudahnya, dengan gampangnya untuk teman-teman itu menilai bahwa itu asal dipasang, bagus kalau dibelikan gini-gini, bagus kalau diganti gini-gini. Jadi itu bukan maunya bengkel teman-teman ya, bukan untuk maunya teman-teman bengkel di luar sana. Jadi itu kadang yang teman tidak tahu, yang rekan-rekan semua mungkin tidak tahu, itu kadang begitu semua itu tergantung pemilik motor. Jadi itu untuk biaya modifikasi itu kan kadang semuanya nggak sama teman-teman ya. Ada yang habis sekian, ada yang habis sekian, itu sesuai dengan kemampuannya beliau gitu. Jadi kadang ada yang langsung DM saya bilang, bang saya pengen dibuatin motor taksi angkutan tapi dana saya sekian, bisa nggak diaturin? Seperti itu ada juga, bang buatin aku motor taksi angkutan sampai jadi berapa nanti aku terima beres. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang, bang aku buatin motor taksi angkutan tapi harus gini, harus gini. Jadi kalau mau dibilang pusing sih enggak, cuma mungkin kalau dari saya pribadi sih sabar gitu ya. Mungkin teman-teman yang memang mempercayakan motornya kepada kami itu, harapannya sih saya pengennya sih beliau sabar, karena bukan satu motor saja yang kita mau pikirkan gitu teman-teman ya. Jadi banyak yang kita pikirin. Toh adapun bagus jeleknya
semua kan kembalinya ke kita. Jadi gimana supaya lepas dari sini, istilahnya itu beliau itu puas gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin bisa terimalah seperti itu. Di sini bukan saya untuk apa-apa teman-teman ya. Jadi di sini aku mau menjawab aja pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering DM saya. Mungkin mohon maaf saya nggak gubris atau nggak saya layani gini-gini. Mohon maaf karena kesibukan kami di sini. Jadi wes lah gitu aja, kita bahas dulu motor ya. Jadi ini untuk ini ada 2 motor yang mundur teman-teman ya. Ada 2 motor yang dimundurin gitu ya kemarin. Jadi di sini 10 motor teman-teman ya. Kemarin kan planningnya 12. Setelah hampir jadi beliau mundur. Kita tidak pernah tahu juga ada masalah apa. Beliau maksudnya mundurnya itu dalam arti saya belum siap mas dananya. Jadi yang 10 dulu aja. Insya Allah nanti kalau memang lanjut pembuatan lagi kita buatin bisa jadi situ gitu. Jadi untuk di bulan ini beliau untuk pendanaannya beliau belum siap, jadi dimundurin gitu teman-teman ya. Bukan dibatalin, bukan. Kalau dibatalin nggak bisa dipulangin motornya, soalnya udah kepotong-potong kan, pulangnya kan nggak bisa dinaiki. Jadi beliau mundur jadwal pembuatannya aja, karena nanti kelak di belakangnya kan masih ada yang sudah di setel juga mau menyusulin. Jadi paling nanti beliau akan dibuatin di belakang. Jadi ini untuk sekarang yang ada di belakang saya ini totalnya ada 10 motor teman-teman ya. Karena ada 2 yang mundur, jadi insya Allah nanti lanjut next setelah ini beliau mungkin akan dikerjakan seperti itu. Jadi untuk di bulan ini beliau minta dipendingkan seperti itu. Oke, jadi gini aja wis teman-teman, kita langsung bahas untuk ke 10 motor teman-teman ya. Ini 10 ya teman-teman, sekali lagi ini 10 motor. Jadi di sini 10 motor ini 10 pemilik motor. Jadi satu persatu punya model, punya keinginan berbeda-beda. Tak deketin bisa tak sambil jalan deketin. Mohon maaf teman-teman ya, karena kita bengkelnya di dekat jalan, jadi gini teman-teman ya. Jadi seperti ini. Mohon maaf nih teman-teman, soalnya banyak sekali kendaraan yang lewat. Oke lah teman-teman, langsung di pembahasan aja. Ini untuk kita ke motornya. Jadi untuk semua motor ini, apabila salah satu mungkin dari teman-teman motornya ada di sini, salah satu sampai nge-DM saya, kirimin foto nih, kirimin gambarnya gini-gini, sabar teman-teman ya. Jadi gimana ya? Saya nggak ngokusin satu motor, jadi pengennya sih semua selesai nanti aku fotoin. Aku nggak fotoin teman-teman, aku videoin. Bahkan teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi gimana ya? Kalau sampean kerja terus diburu-buru tuh kan nggak enak teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa ngekspresiin semuanya. Maksudnya kita kerja itu kayak terbebani seperti itu teman-teman ya. Kita nggak bisa memaksimalkan semaksimal mungkin. Umpamanya harus sehari dijemur kering, karena beliau buru-buru akhirnya nggak kering kayak gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu bukan kita lambat-lambatin gitu, bukan kita yang mau kasih lama-lama, bukan. Soalnya di belakang juga masih banyak yang menunggu giliran akan disetel kapan gini-gini. Jadi yuk kita ikuti seperti biasanya. Jadi kadang itu kalau ada pertanyaan yang mungkin bang kirimin aku foto atau bang lihat gambarnya gini-gini, kadang aku nggak mau ngeliatin, soalnya gimana ya teman-teman bisa bayangin aja deh kalau 10 motor sekaligus atau 12 motor sekaligus di model seperti ini, itu sungguh sangat luar biasa teman-teman ya. Maksudnya sungguh sangat luar biasanya dalam artian seperti ini. Kalau teman-teman asal nyetel atau asal masang, yang penting jadi asal gini, kira-kira nanti di kemudian hari atau di belakang hari beliau ngomong apa kan gitu. Jadi teman-teman mungkin lebih bisa menilai lah gitu kami di sini seperti apa. Jadi sabar, itulah intinya, sabar aja lah. Kita kerjakan terus kok sampai jadi gitu. Jadi oke teman-teman, ini untuk motornya ini kita bahas ke motor. Ini nanti ke depannya sebagian ada yang ganti ban, ada yang enggak. Sebagian ada yang menggunakan lingkaran 19, ada yang tetap, ada yang bannya gini. Jadi ini nanti ke 10 motor ini berbeda-beda teman-teman ya. Bahkan steeringnya pun
Ini bambu ini teman-teman, steering bambu keles. Bambunya pun sampai ke sana berbeda-beda teman-teman. Ada yang menggunakan keles, ada yang menggunakan reskin. Untuk warna pun juga akan berbeda-beda. Nah, nanti teman-teman bisa nantikan aja terus gimana nanti setelah kita cat ke 10 motor ini jadinya akan jadi seperti apa, modelnya bagaimana. Setelah 10 ini dijejerin terus nanti diwarnain berbeda-beda sesuai pemiliknya. Nanti teman-teman, kalau teman-teman pengen nungguin sampai jadinya, teman-teman tekan tombol subscribe ya, supaya nanti kalau kita update terbaru nanti teman-teman bisa langsung nyimak gitu teman-teman ya. Jadi untuk sekarang mungkin saya nggak bisa bicara panjang lebar soal ini karena mungkin modelnya teman-teman sudah sering lihat seperti ini. Paling mungkin kalau yang tambahan-tambahan itu karena request dari beliau aja, minta ditambahin ini, minta ditambahin ini. Jadi selebihnya mungkin kurang lebih sama. Kalau untuk yang pernak-pernik apa gitu itu kita ngikutin aja pemilik motor gitu teman-teman ya. Kita upayakan sebisa kita mengikuti permintaan beliau seperti itu. Jadi sebentar akan dilihatin satu persatu motornya. Mudah-mudahan dari ke 10 motor ini nanti yang punya motor salah satu bisa lihat kondisi motornya seperti apa sekarang. Jadi nggak perlu tunggu jawaban DM dari saya, jadi beliau bisa langsung nontonin ini aja. Jadi yang kami kerjakan seperti ini. Yang ngantri nanti bisa di shoot yang sudah dipotong, ini bisa dilihat di belakang juga, ini sudah siap nunggu. Sama di atas sana itu sudah siap juga mau dikerjakan. Jadi kami nggak nyantai teman-teman ya di sini. Kami coba terus gitu. Oke, silahkan dilihatin motornya. Untuk jenis mesinnya mungkin sebutin atau gimana supaya beliau sempat ngelihat kan satu-satu. Ini blade kecil ini. Kalau kita bilangnya blade kecil kan. Terus setelahnya itu smash new. Di sana repo absolute kan. Terus lanjut di sebelahnya lagi apa itu? Lanjut di sana lagi. Ini juga repo absolute ya. Jadi repo absolute-nya ada 2 teman-teman ya. Ini saya kemarin salah ngomong kayaknya. Ini bukan Jupiter set ini. Vega R New. Tapi sama teman-teman. Ini blade jumbo, blade yang terakhir, yang karbu terakhir sebelum injeksi. Ini teman-teman. Ini Shogun 125. Shogun dilawan. Itu. Untuk dilanjut sebelah sini, ini repo absolute. Repo atau blade? Oh, blade. Blade-nya teman-teman ya. Ini blade. Blade sama di awal tadi sama. Ini Supra Double X. Kalau untuk ini Supra Double X. Kalau yang ini Supra Fit. Teman-teman pernah dengar mungkin Supra Fit. Jadi ini sekarang ini ke 10. Itu yang kita pending teman-teman ya. Ada 2 motor yang kita tunda pengerjaannya. Jadi ini sekarang yang kita fokusin dulu untuk 10 ini. Insya Allah mungkin dalam minggu-minggu ini kalau nggak ada halangan semuanya bisa selesai. Nanti apabila si pemilik motor saat DM satu persatu itu mohon cepet direspon teman-teman ya, cepet digubris gitu supaya pengerjaannya pun nggak terlambat. Karena 10 motor kalau salah satu aja ada yang nunda atau ada yang tunggu mas gini itu otomatis dampaknya ke semua teman-teman ya. Soalnya saya belanjakannya 1 kali, saya order barangnya 1 kali, jadi mohon sangat ke 10 motor ini bisa diupayakan cepat supaya maksudnya kalau ada yang saya tanya ini harus gimana, beliau bisa langsung respon secepat mungkin supaya motornya bisa cepat selesai gitu. Oke, mungkin cukup segini. Ini yang lagi ngantri teman-teman ya. Ini aku mau liatin aja nih yang posisi yang udah siap dikerja. Ini ada yang gagal kemarin. Ini dengan sana teman-teman ya, yang mundur. Ada 2 motor yang mundur. Jadi 2 motor dibatalin. Ini ada juga motor yang kita akan kerja selanjutnya, Peace Air. Ini Peace Air yang ini ada juga motor di sini yang kita mau lanjut kerja. Jeng. Motor apa ini bos? Motor apa ini? Motornya Komeng gitu. Jupiter MX yang kasih roboh jembatan. Sekarang dia yang roboh, bukan jembatannya roboh. Ini juga teman-teman ya. Nah, jadi ini nanti selanjutnya teman-teman ya. Di sini ada berapa motor ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 motor teman-teman. Jadi dengan di atas 1 2 3 9 10 11 12 13. Jadi di belakang ini ada 13 motor.
sebenarnya kemarin saya bagi dua teman-teman, 12 gitulah. Jadi berat sama-sama, ringan sama-sama gitu, jadi imbang gitu. Cuma karena dua mundur akhirnya 10 teman-teman ya. Jadi nanti ke depannya itu ke belakangnya beliau ada 12 motor beliau yang sudah nunggu lagi yang harus dikerjakan. Jadi yo sabar gitu, kita kerjakan semuanya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu karena berhubung ini kita mau lanjut lagi. Ini kita mau coba ngelanjutin lagi. Sebenarnya saya nggak pengen bikin ini teman-teman ya. Saya pengennya sih nanti setelah jadi satu persatu, atau mungkin proses pengecetan, atau mungkin teman-teman di luar sana yang penasaran pengen lihat, mungkin di proses pengecetan yang aku mau liatin. Cuma karena banyak yang tanya fotokan motor kondisi gini-gini, jadi aku nggak bisa nahan-nahan lagi, jadi aku buatin aja video ini teman-teman ya. Oke, jadi mungkin cukup di sini. Mudah-mudahan informasi dari kami bisa bermanfaat. Teman-teman bisa nggak salah persepsi gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita nggak punya tujuan apa-apa, istilahnya untuk merasa yang paling benar atau ngajarin sesuatu gini, enggak teman-teman ya. Jadi di sini kita hanya berkarya. Jadi di sini kita hanya coba untuk berkarya, ya harapannya sih bisa diterima di kalangan masyarakat gitu teman-teman ya, bahwa motor seperti ini tuh bisa digunakan di semua medan gitu. Jadi setelah dimodifikasi seperti ini tuh ada manfaatnya gitu teman-teman ya. Jadi bisa untuk muat-muat apa-apa gitu, mau pakai ke pasar, mau pakai ke kebun, ke sawah, ke mana, mancing ke apa. Jadi bisa digunain gitu teman-teman. Jadi kedepannya itu bisa berguna gitu. Untuk motor ini bisa banyak manfaatnya gitu. Jadi kalau untuk modifikasi itu teman-teman bisa mungkin nyimak video-video saya di awal. Modifikasi itu apa bedanya spakbor. Kalau teman-teman nggak skip mungkin teman-teman bisa mudah sekali dipahami. Jadi mungkin seperti ini teman-teman ya. Wes lah, nanti dilanjut lagi kalau pengecetan aja. Proses pengecetannya seperti apa. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu support. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Terima kasih banyak. Matur nuwun sangat, matur nuwun. Terima kasih. Dari kami keluarga bengkel, saya nggak sendiri teman-teman ya. Ada teman saya di belakang layar, rekan kerja saya di belakang layar itu ada 2 orang teman saya. Ada rekan saya di belakang layar ada 2 orang. Saya juga terima kasih sama beliau. Beliau sudah setia temani saya, bantuin saya, gitu teman-teman ya. Jadi di sini kami bertiga dengan pengerjaan ini motor. Jadi ya harapannya minta doanya untuk teman-teman semua supaya kita selalu diberi kesehatan gitu teman-teman ya. Jadi terus bisa beraktivitas. Teman-teman juga di luar sana yang nonton video ini tetap selalu dilimpahkan rezekinya. Dan rezeki ini banyak. Nanti kalau modifikasinya udah jadi kan, teman-teman bisa jalan-jalan mampir ke sini. Oke teman-teman ya, terima kasih atas dukungannya sekali lagi. Terima kasih banyak yang sudah subscribe yang merah-merah, terima kasih teman-teman. Karena subscribe kalian lah semangat kami, seperti itu teman-teman ya, untuk terus berbagi seputaran modifikasi seperti ini teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman kalau di video-video saya sebelumnya mungkin saya ngomongnya alay kah atau gimana, atau mungkin berlebihan atau apa. Mohon maaf teman-teman, saya baru belajar teman-teman, soalnya saya itu grogi di depan kamera sebenarnya. Cuma karena kandang paksa karena terpaksa saya coba beranikan gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya nggak mau di-shoot seperti ini, saya pengennya motor aja. Cuma karena banyak yang bilang ngomong lah mas, sebenarnya sih saya malu teman-teman ya di depan kamera seperti ini. Terus terang saya malu, saya orangnya pemalu. Kalau kelamaan ya malu-maluin. Saya sebenarnya orangnya pemalu teman-teman ya. Jadi saya nggak mau sebenarnya seperti ini. Maksudnya paling yang saya rekam cuma pekerjaannya aja, saya ngomong di belakang layar. Kalau teman-teman nonton video-video saya sebelumnya itu gitu, saya nggak mau ngomong di depan kamera gini karena saya malu. Cuma karena dorongan dari masyarakat, akhirnya Allah aku cobain aja gitu. Ya mohon maaf teman-teman ya, sekali lagi kalau ngomongku nggak bagus, ngomongku campur-campur atau mungkin penyampaianku susah dipahami, saya mohon maaf sekali. Teman-teman ambil positifnya saja, nggak usah ambil negatifnya gitu ya. Jadi itulah kekurangan saya seperti itu.
Jadi jangan dilihat kelebihannya dipakai bersama aja. Kalau kekurangan kritik aja nggak apa-apa. Kalau nggak suka bisa di itu apa? Dislike. Dislike nggak apa-apa. Kalau suka yo, alhamdulillah di like gitu. Jadi syukur-syukur di share sama teman-teman seprofesi modifikasi gitu, supaya kita bisa jalin silaturahmi lebih luas lagi. Tuh, kalau banyak saudara di mana-mana itu enak teman-teman ya. Mau ke sana ada saudara, ke sana juga. Wes lah, pamit ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat thumbnail. Gini ya. Wah, Buat thumbnail ya teman-teman. Ini ya. Iya kah? Ini. Lah, wes. Nanti lanjut di pengecatannya ya. Nanti kita lanjut di pengecatan motor. Mudah-mudahan secepatnya selesai. Doanya aja. Oke lah, gitu dulu.